Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast spesial kami, para CPNS Laksar Mahkamah Agung. Kali ini kita akan ngobrol tentang tema yang sangat menarik, visualisasi bangsa, kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya 4 narasumber luar biasa, teman-teman saya sesama peserta Laksar. Nah, langsung aja kita perkenalan satu-satu. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita mulai dari memperkenalkan diri Kak Nokta. Silahkan. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Nova, asal dari Medan. Saat ini saya bertugas di Pengadilan Negeri Medan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan perkenalan oleh rekan kita Ririn. Ya, terima kasih Kak Novta. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ririn Afriani, asalnya dari Medan. Saat ini saya bertugas di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Terima kasih. Selanjutnya boleh untuk ke Bang Irfan. Terima kasih Kak Ririn. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, biasa dipanggil Irfan. Saya sekarang bertugas di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Terima kasih. Selanjutnya boleh Kak Rotua. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rotu Juliana Sibarani. Berketepatan saya tinggal di Kisaran. Untuk penempatan saya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Nah, saya tadi belum memperkenalkan diri juga ya. Nama saya Najwa Viva. Saya berasal dari Medan dan sekarang penempatannya di Pengadilan Negeri Medan. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, kita masuk langsung ke topik kita yang sangat menarik. Akan ngobrolin tentang kekayaan budaya Indonesia. Peran seni sampai bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mengekspresikan rasa bangga terhadap bangsa. Jadi, mulai dari yang pertama nih, tentang budaya Indonesia. Kalau ngomongin budaya, rasanya nggak ada habisnya ya sebenarnya. Saya mau ke Kak Nofta dulu nih. Menurut Kakak, apa sih kekayaan budaya Indonesia yang paling bikin Kak Nofta bangga? Wah, kalau ngomongin tentang kekayaan budaya, ada banyak banget juga kekayaan budaya Indonesia yang bikin kita bangga. Tapi kalau saya pribadi, salah satu yang paling membanggakan itu menurut saya adalah batik. Batik bukan hanya kain dengan motif yang indah, tetapi setiap motifnya itu punya makna filosofi. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki motif batik yang khas. Ada motif parang, kaung, megamendung, semuanya itu mengandung nilai kehidupan. Pakaian batik itu juga biasanya itu digunakan dalam berbagai acara penting, baik itu di pernikahan, upacara adat, maupun acara resmi negara. Bahkan batik kita itu sudah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Itu bukti kalau budaya Indonesia punya nilai tinggi dan bisa jadi simbol identitas bangsa. Saya pribadi senang sekali mengoleksi batik aja. Setuju banget, Kak. Apalagi emang batik ini udah terkenal ya di mana-mana kalau emang ini merupakan budaya asal dari kita nih. Nah, kalau untuk Kak Ririn sendiri, budaya apa yang menurut Kakak paling mempresentasikan wajah Indonesia? Baik, terima kasih Najwa. Kalau saya sih lebih terkesan dengan kesenian musik tradisional dan tari tradisional ya. Misalnya contoh nih, gamelan dari Jawa, angklung dari Sunda, sampai tari saman dari Aceh. Semua itu bukan sekedar hiburan, tapi punya makna mendalam dan sering dipakai dalam acara adat maupun upacara keagamaan. Nah, yang keren lagi, angklung juga udah diakui dunia nih. Bayangkan aja dengan alat musik bambu yang sederhana, kita bisa memperlihatkan harmoni dan kebersamaan khas Indonesia. Dan sekaligus kita bangga menjadi warga Indonesia yang mempunyai banyak sekali keberagaman yang bisa kita tunjukkan ke kancah dunia. Gitu aja sih Najwa, terima kasih. Menarik sekali ya Kak Ririn. Jadi seni itu bisa jadi visualisasi bangsa juga ya. Jadi kayak melalui motif, nada, gerak, bahkan filosofinya ini. Jadi bisa terlihat nih kalau ini nih Indonesia banget gitu ya. Nah, kita pindah ke Kak Rotua. Menurut Kakak, apa peran seni dalam menggambarkan Indonesia di mata dunia? Oke, terima kasih Kak Najwa.
Nah, kalau menurut saya itu seni itu seperti wajah kita di cermin, tanpa harus banyak bicara. Seni ini bisa juga menceritakan siapa kita. Misalnya, wayang kulit. Itu bukan sekedar pertunjukan, tapi juga menyampaikan nilai moral dan cerita sejarah. Dengan seni, bangsa lain bisa mengenal kita lebih dalam. Seni adalah bahasa universal yang bisa menyatukan meskipun berbeda bahasa. Makasih, Kak Najwa. Benar sekali sih Kak, karena seni itu bisa jadi bahasa universal ya. Nah, kalau menurut Bang Irfan nih, gimana seni bisa menjadi alat kampanye kebanggaan bangsa? Ya, terima kasih Kak Najwa. Menurut saya, seni itu adalah salah satu alat paling efektif untuk mengkampanyekan kebanggaan bangsa. Seni memiliki keunikan tertentu. Dia bisa menyentuh emosi, membangkitkan identitas, dan menyampaikan pesan secara halus namun mendalam. Misalnya melalui film, kita bisa menceritakan sejarah dan budaya Indonesia dengan cara yang unik dan mudah dicerna. Musik modern yang dipadukan dengan unsur tradisional seperti gamelan, angklung, atau bahkan bahasa daerah mampu menjembatani selera generasi muda sekaligus memperkenalkan warisan budaya kepada dunia internasional. Begitu juga dengan desain grafis yang mengangkat motif etnik atau simbol-simbol lokal yang bisa menjadi identitas visual bangsa di tengah arus globalisasi. Dengan kata lain, seni bukan hanya alat pelestarian budaya, tapi juga sarana diplomasi budaya yang kuat. Ia menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan Indonesia. Ketika seni lokal mampu tampil modern tanpa kehilangan akarnya, disitulah muncul rasa bangga, baik dari dalam negeri maupun dari mata dunia. Mungkin gitu sih Kak Najwa menurut saya. Oh, asik banget ya nih pembahasan kita ini, mendengar pandangan dari teman-teman semua, dari cerita tadi kita juga bisa lihat ternyata budaya dan seni bukan hanya sekedar peninggalan yang diwariskan nenek moyang gitu ya, tapi lebih dari itu. Nah, kita masuk nih, tadi kan bicarain soal budaya dan seni. Sekarang kita geser ke tentang pembahasan generasi muda. Menurut teman-teman nih, bagaimana cara anak muda sekarang mengekspresikan rasa bangga pada bangsa Indonesia? Coba saya ke Kanokta dulu ya. Gimana Kak pendapatnya? Terima kasih Najwa atas waktunya. Kalau menurut saya, generasi muda itu punya cara yang kreatif banget. Misalnya, banyak yang bikin konten di YouTube atau TikTok tentang tarian daerah, musik tradisional, atau bahkan kuliner khas suatu daerah. Dengan gaya kekinian, budaya jadi lebih mudah dikenal dan disukai oleh bangsa luar. Itu bentuk bangga yang nyata, bukan hanya sekedar slogan. Media sosial itu khususnya menjadi sarana bagi generasi muda untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Anak muda yang aktif menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, X atau Twitter itu menunjukkan kebanggaan mereka tuh dengan cara membuat konten bertema nasionalisme, mengangkat budaya lokal, kuliner tradisional, atau kita sering lihat itu menggunakan tagar misalnya hashtag Indonesia Bangga atau hashtag Cinta Tanah Air itu membuat desain grafis atau ilustrasi bertema kebangsaan itu salah satu bentuk atau upaya yang dilakukan generasi muda dalam menunjukkan cintanya kepada tanah air. Betul sekali sih Kak Nofta, menarik banget ya ngelihat bagaimana platform digital ini udah jadi ruang baru untuk memperkenalkan budaya kita. Kalau dulu orang harus datang ke panggung atau pameran ya untuk menikmati seni, sekarang cukup buka handphone aja, budaya Indonesia itu bisa dikenal sama orang luas. Nah, kalau menurut Karirin gimana nih? Menurut saya sih bentuk sederhana aja nih contohnya pakai produk lokal. Fashion dari kain tenun atau batik bisa kita padu padankan dengan gaya modern yang saat ini sedang tren di zaman now ya. Jadi identitas budaya tetap hidup tapi tetap stylish. Itu juga bagian dari mengekspresikan kebanggaan dan memperkenalkan ke mancanegara. Begitu Najwa, terima kasih. Bener sih Kak, kadang rasa bangga itu nggak perlu selalu ditunjukin lewat hal besar ya, tapi cukup dengan langkah kecil dan sederhana seperti memakai produk lokal. Jadi kita udah bisa tuh bentuk nyata kita
dalam mencintai tanah air. Nah, kalau Karotua mungkin ada contoh lain yang bisa menambah inspirasi kita semua. Eh, Kalau menurut saya, yang saya lihat banyak anak muda yang ikut festival budaya dan bahkan jadi relawan dalam kegiatan pelestarian alam dan budaya. Itu juga wujud cinta kita kepada tanah air. Mereka sadar bahwa mencintai bangsa bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata, Kak. Iya, benar sih. Jadi kayak kegiatan kita ya mendukung acara lokal dan terjun langsung melestarikan lingkungan dan tradisi itu juga bentuk dari mencintai tanah air. Nah, terakhir nih ke Bang Irfan, apa pesan yang ingin Abang sampaikan untuk generasi muda supaya semakin percaya diri dengan bangga dan dengan bangsa Indonesia? Pesan saya untuk generasi muda sederhana aja. Jangan pernah minder jadi orang Indonesia. Kita lahir di negeri yang kaya, bukan hanya sumber daya yang alam yang kaya, tapi juga budaya, bahasa, tradisi, dan nilai-nilai luhur. Justru dari keberagaman itulah identitas kita terbentuk. Kita harus percaya diri karena dunia sedang mencari hal-hal otentik. Dan Indonesia punya banyak hal yang bisa dibanggakan. Gunakan kreativitas kalian untuk melestarikan dan menghidupkan budaya lewat cara yang relevan, entah itu lewat seni, teknologi, fashion, kuliner, ataupun sosial media. Mungkin itu aja, Kak Najwa. Wah, luar biasa ya jawaban Bang Irfan ini menutup diskusi kita dengan sangat apik. Jadi jelas generasi muda punya peran penting bukan hanya kita sebagai penikmat budaya tapi juga sebagai agen perubahan. Jadi generasi muda ini bisa membawa wajah Indonesia ke masa depan dengan lebih percaya diri, kreatif, dan penuh kebanggaan. Kalau kita semua bergerak bersama, maka budaya Indonesia tidak hanya tetap hidup, tapi juga akan semakin mendunia. Baik, terima kasih untuk teman-teman narasumber CPNS Latsar Mahkamah Agung yang sudah berbagi cerita dan pandangan hari ini. Dari obrolan kita bisa disimpulkan bahwa budaya dan seni adalah identitas bangsa dan generasi muda punya tanggung jawab untuk terus melestarikan serta memperkenalkannya ke dunia. Semoga podcast ini bisa menggugah rasa cinta tanah air kita semua. Mari terus mengkampanyekan semangat bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Saya bersama teman-teman CPNS Latsar Mahkamah Agung pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.